Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau menurut saya, untuk menyadarkan para muhibbin habaib antara muhibbin dari kalangan biasa dengan muhibbin dari kalangan ulama, itu lebih mudah untuk menyadarkan muhibbin dari kalangan biasa. Kenapa? Ya, karena kalau dari kalangan muhibbin biasa itu gampang. Istilahnya itu kecentok saja, ya, tersinggung saja, dan melihat fakta-fakta dari kelakuan para habib itu, mereka bisa sadar bahwa selama ini mereka, para muhibbin ini telah ditipu. Ya. Tapi beda dengan muhibbin yang berlatar belakang para ulama. Karena kalau muhibbin dari para ulama itu merasa bahwa makom mereka itu tidak seperti orang-orang biasa, dan mungkin sebentar lagi mereka akan merasa makomnya itu sederajat dengan para Habib Balwi. Dan tahu nggak, kalian para ulama, ya, para ulama, kemudian para raden, para andoro, para pejabat, para apapun, para apapun, selama kalian bertemu dengan Habib itu, kalian tidak akan sejajar dengan mereka, dan kalian akan tetap dianggap sebagai jongos mereka. Kalian akan tetap dianggap sebagai jongos Habib. Tidak hanya sekarang-sekarang, tetapi sejak zaman dulu, sejak para keturunan imigran itu dihadirkan ke Nusantara. Termasuk ada sebuah berita yang diterbitkan itu pada tahun 1929 yang menyebutkan bahwa klan Balwi itu adalah kelompok yang jumawa, yang maunya menang sendiri, yang maunya dihormati, yang maunya di atas kalian semua. Wahai pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, di sini saya akan membacakan bahwa sejak tahun 1929 klan Balawi itu sudah terlihat jumawanya, sudah terlihat kesombongannya, yang memaksakan orang lain untuk mencela mereka. Padahal mereka sendiri itu adalah para pembenci. Jadi tahun 1929 itu sudah jelas bahwa para Habib Balwi itu maunya menjadi majikan kalian. Saya bacakan ya. Ini di dalam harian Dunia Islam. I'tiqad al-Balwi tentang ketinggian dirinya dan bahaya-bahaya i'tiqad itu. Ini dengan tulisan ejaan Tempo dulu. Lihat PI nomor 56 kaca 15 atau lembar 15. Ini ya. Tentang bahaya yang ketiga. Syahdan, yang kita maksudkan dengan bahaya yang ketiga ini ialah bahaya yang menimpa dan yang akan mengenai sesuatu umat atau golongan dan partai yang menetapi serta mengakui sahnya pengakuan kaum Balwi di atas. Marilah kita kupas bahaya tersebut sampai dapat dilihat dengan dua mata dan dipegang dengan kedua tangan, agar supaya selamat kita dari bahaya dan bekasnya yang pahit dan berbaksil. Berbaksil itu berbakteri itu ya. Sesuatu umat atau golongan yang sudah berkepercayaan dan keperyakinan. Sesuatu umat atau golongan yang sudah berkepercayaan dan berkeyakinan bahwa kaum Balwi adalah satu golongan yang lebih mulia, yang harus dihormati lebih dari lain-lain golongan di atas muka bumi ini. Karena terutama saja, maka umat atau golongan itu tidak akan mendapat kemajuan dunia dan akhirat, sebab tidak akan dapat menyusul kemuliaannya dan tidak akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatannya itu. Jadi sudah tentu kemajuan dalam on the wish pun mereka tidak akan mendapatkan, sebab memang sudah tetap dan ditetapkan oleh agama Islam cara Balwi bahwa tidak boleh berkemajuan dalam underwish yang melebihi kemajuan kaum Balwi.
maka selama-lamanya umat atau golongan itu lebih rendah pengertiannya dan underwishnya dari kaum Balwi itu. Dalam segala apa saja, kalau kaum Balwi berkemajuan 80% ya, umat atau golongan yang lain mesti berkemajuan cuma 60% saja. Kalau mereka berkemajuan 60%, yang lain mesti 40 saja. Dan begitulah seterusnya. Jadi, apabila kaum Balwi tidak berkemajuan, alias mundur dan bodoh, tentu umat atau golongan itu mesti lebih mundur dan lebih bodoh pula. Kaum Balwi menjadi ukuran kemajuan dan kemunduran kita, dan kaum Balwi bla 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 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi sejak zaman dulu, sejak zaman penjajahan dulu, sifat-sifat dari kaum Balwi itu sudah jelas-jelas penindas. Mereka itu tidak mau disetarakan dengan negara lain, dengan kelompok lain, dengan umat-umat yang lain. Mereka jumawa, mereka maunya di atas rata-rata. Iya, termasuk dari sisi pendidikan kayak tadi gitu. Jadi ada kemajuan dalam underwis gitu ya, di dalam pendidikan. Mereka pun maunya di atas rata-rata, padahal mereka ini tidak ada apa-apanya begitu. Di dalam masalah agama, para Habib Balwi itu di bawah rata-rata. Sebenarnya mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, tetapi mereka maunya itu di atas. Apalagi terhadap pribumi. Orang datangnya Balwi itu adalah karena digandeng oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian oleh Soekarno-Hatta, Habib Usman itu dijalan sebagai centengnya untuk memporak-porandakan perjuangan Nusantara dengan membuat fatwa-fatwa haram, fatwa-fatwa sesat yang akhirnya banyak sekali para pejuang, para ulama yang dihukum gantung. Nah ini seperti ini. Jadi kemunduran sebuah kelompok, apalagi sekarang menyeluruh di Indonesia ya, kemunduran Indonesia, salah satunya adalah peran dari para Habib Balwi. Karena mereka menanamkan kepada para masyarakat pribumi, kepada otak-otak pribumi itu, ya tentang kemunduran, istilahnya tentang kisah-kisah khurafat yang tidak masuk akal dan sebagainya. Iya, jadi kalau ada Habib yang pura-pura baik gitu ya, apalagi sampai kayak Bidin kemarin itu, ya kalau kita tidak dianggap sebagai durah Rasul, tidak ada masalah, tidak apa-apa. Bukan begitu, bukan begitu. Ini sebuah flexing. Ya karena faktanya sejak dulu kalau sampai dengan sekarang, kelompok Habib ini selalu ingin dipuja-puja kok. Ingin dipuja-puja, bahkan itu sebuah menjadi bakat itu ada sebuah ya pakem dari keluarga Balwi begitu. Pokoknya tidak mau kalah, pokoknya tidak mau posisinya setara dengan yang lain, harus di atas. Jadi kalau seperti ini di Indonesia sudah jelaskan bahwa Habib Balwi itu maunya selalu di atas. Jadi kalau ada pribumi baik dari kalangan santri, ulama, pejabat atau siapapun yang bergaul dan berteman dengan para Habib Balwi, kalian yang saya sebutkan tadi itu tidak akan sejajar dengan habaib. Ya, kalian tetap menjadi jongos mereka dan mereka tetap menjadi majikan kalian. Ya, karena tidak ada sekarang. Karena hal ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak 1900-an. Dan ini sudah ada bukti-buktinya, tulisan dari zaman dulu. Ya sekarang tinggal ya para muhibbin silakan. Kalau masih mau menganggap bahwa Habib Balwi itu adalah kena Rasul, ya monggo. Kemudian para ulama yang selama ini tetap menganggap sebagai Rasul, ya monggo. Yang jelas, ketika kalian meyakini bukan durah Rasul, tapi dia yang sebagai durah Rasul, itu bukan lagi lebih baik salah mencinta. Bukan. Tetapi kalian telah mendukung kebohongan atas nama Rasulullah. Dikira tidak ada konsekuensinya. Hati-hati bro, hati-hati. Ya. Tapi bodo amat kalian, baik para muhibbin dari kalangan kelas kocok sampai dengan kelas ulama sekalipun, selama kalian menjadi muhibbin, kalian bukan siapa-siapa. Kalian tetap jongos. Tapi bodo amat deh. Yang jelas, kita pribumi yang harus tetap menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita?
Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.